mau foto-foto nggak boleh sama ownernya, akhirnya diusir. Banyak yang nama besar tapi minta gratisan atau nawar atau ya gitu. Itu yang menurutku kayak mungkin agak menyakiti hati para tidak cukup tanggung jawab sama tulisannya mereka sendiri. Tanggung jawab dalam artian gini, asal bilang hidden game, tapi mereka mungkin masih belum tahu konsep hidden game itu seperti apa. Selamat pagi para party people. Aduh, party people. Kita nyebutnya apa ya? Kalau Jakarta Coffee Spot apa ininya? Kawan Jakarta CS kalau Kawan Jakarta CS. Kalau ini apa? Kalau Party people. Party people. Ngasal aja gue sebenarnya, nggak ada sebenarnya. Coffee party, sahabat coffee party. Oke, party people. Hari ini pagi ini kita ketemu sama Jakarta Coffee Spot bersama dengan Mas Iben dan Mas Salman. Halo. Oh iya, lupa ada situ. Jakarta Coffee Spot ini kira-kira apa ya? Apa namanya? Reviewer coffee shop atau media kopi atau apa gitu kira-kira? Maksudnya menyebut dirinya atau mengklaim dirinya lah. Dan hitungnya cafe hopper bukan sih? Coffee hopper? Enggak sih, sebenarnya lebih ke media aja sebenarnya. Media ya? Media. Cuman, karena perorangan mungkin bisa dibilang juga cafe hopper juga. Oke. Jadi bisa coffee hopper, bisa media juga. Terserah nyebutnya apa lah ya. Oke, Mas Iben, Mas Salman. Kira-kira Jakarta Coffee Spot ini pertama kali berdiri itu tahun berapa? 2019. Foundernya maksudnya awal idenya dari Salman. Mas Salman. Mas Salman. Abis itu ngajak Mas Iben. Habis itu ngajak Mas Iben sama dua lagi. Ada namanya Rimas sama Faris. Oh, oke. Habis itu nanti lanjut ke teman-teman. Lanjut lagi, ada 3 lagi. Ada 3 lagi, oke. Sekarang ya untuk sementara 3 dulu lagi. Awal ya 2019, Mas Salman terinspirasi dari siapa? Dari apa? Dari kontennya siapa? Ngapain? Apa pengen apa gitu? Enggak, sebenarnya dulu kan sukanya cuman story doang. Nah, ada kedai kopi dateng story, fotonya delete. Oke. Dateng story, fotonya delete. Akhirnya nanti si salah satu temen ngajakin bikin ini, daripada sayang fotonya dibuang, Link taruh di Instagram. Fotonya tuh foto by HP apa foto by kamera? HP. Dari awal dulu nggak pernah pakai kamera. Oke. Karena kalau pakai kamera ribet kan. Sampai sekarang masih pakai HP? Pakai HP. Oke, keren. HP-nya udah pada bagus-bagus semua. Udah bagus ya. Keren. Udah sukses. HP-nya udah bagus-bagus semua. Oke, 2019. Awalnya dari daerah mana tuh? Awalnya dari Jakarta dulu. Baru Tangerang ya. Depok. Oh iya, Depok dulu. Jakarta, karena kan dulu karena komitnya pertama dulu Jakarta aja. Terus ternyata dia tinggal di Cibubur Masian, tiba-tiba kok muncul Depok. Ya udahlah, kira Depok, Tangerang, terus tiba-tiba terakhir Bogor, tapi belum Bekasi. Oke, karena Bekasi agak jauh ya. Padahal aslinya Bogor yang lebih jauh. Dan saya kira lama-lama, wah kenapa tidak ada Bekasi? Akhirnya ya udah. Permintaan ini ya, pasar ya. Pasar. Netizen. Oke. Akhirnya nambah lagi tuh adminnya. Oke. Biar per daerahnya. Kebetulan memang rumahnya dia di Bekasi. Oke. Sebagai reviewer coffee shop nih di awalnya, pasti awalnya tuh pengen karena memang suka hobi gitu ke coffee shop nongkrong, atau memang kayaknya gue harus ngasihin uang nih dari sini nih? Nggak, hobi doang awalnya gitu ya. Terus gimana cara kalian itu? Oke, nggak nyangka sebesar ini gitu ya akhirnya. Gimana cara kalian memonetize itu? Jadi dari yang hobi gitu, wah ini kayaknya bisa menghasilkan uang nih gitu. Awalnya malah langsung apa butuh waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun? Hampir setahun sih. Ingat itu baru di followers 3.000. Di awal 3.000 itu ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Cibubur ya waktu itu. Ada yang DM tiba-tiba kalau mau di ini JCS berapa? Oke. Biayanya gitu ya. Itu di titik itu tuh akhirnya kayak kita baru kebingungan dan ya udahlah, coba dia yang ngobrol dulu, aku yang coba nyari gimana sih cara bikin rate itu. Terus kayak rate yang pas itu dengan perasaan follower baru segini gitu, kenapa dia minta gitu kan. Kayak akhirnya ya udahlah, duluan ajak event dulu atau ajak enggak review dulu. Event dulu ya, baru event ya, baru event. Oke, jadi ada permintaan review dulu dari salah satu coffee shop di mana, di Depok ya? Cibubur. Oke, baru kalian bingung, wah ini gimana nih red cardnya nih, gimana nih ini biayanya berapa nih, kita price listnya nih gitu ya.
Setelah itu baru yang lain-lain juga, oh kalian udah dapat dasarnya, oh kayak kira-kira segini nih teman-teman kalau mau minta nih kira-kira segini gitu ya. Terus habis itu ada yang ngajakin event. Nah, event juga akhirnya tiba-tiba muncul kayak mau nih jadi media partnernya enggak. Ya udah kayak kita lihat acaranya kayak gimana, terus akhirnya Di Jakarta tuh? Di Jakarta. Jabodetabek ya. Jabodetabek. Oke. Itu kan kalian berdirinya mendekati pandemi ya? Udah ya? pandemi. Udah pandemi? Belum dong. Belum. Kan Kan 3 bulan setelah pandemi. 2020 pokok awal pandemi. Oh, berarti kira-kira 2019 akhir kalian bikin tuh. Terus 2020 masuk 3 bulan 2019 kemudian. pertengahan ding. Pertengahan. Pandemi itu kapan sih? Pandemi itu 2020 awal Mei, Maret. Februari Maret. Oh, Ya. berarti sekitar 6 bulan setelah itu. sebelum pandemi. Terus kalian gimana tuh dari yang awalnya Oh, nggak ada pandemi gitu tiba-tiba Nggak wah ada. tutup semua gimana gitu? Tenang. Sebenarnya kayak karena mungkin di awal kita bikin Udah stok banyak. udah stok banyak. Jadi kayak oke. memang kita bikin awal Instagram memang target awalnya udah bukan like dulu atau apa, yang penting full dulu lah. Maksudnya ada yang akhirnya ketika kita promosi akun kita, orang tuh bisa lihat, oh ini loh ada banyak pilihannya. Jadi kita memang awal-awal cuma numpuk konten. Masalahnya saat aku sama si Salman keliling itu juga, kita bisa sampai misalnya satu hari 5, aku, dia 5 atau berapa. Jadi kayak Pokoknya sampai Desember aman waktu itu. Nah, posisi saat itu sampai Desember dan akhirnya Stok tahu ada terus tuh ya. pandemi kayak nggak boleh keluar. Ya, Ya udah waktu stok aman ya udah. Walaupun gitu juga kita colong-colongan juga kan. Iya. Juga masuk Dateng-dateng ke aja kedai udah. kopi aja, take away, foto, pulang. Tapi pasti banyak yang tutup juga dong, maksudnya pada saat Mungkin awal-awal banyak yang kayak masih close masih atau apa, close. cuma kan kayak akhirnya ada yang bilang kayak ya udah harus take away karena mungkin saat itu akhirnya kayak bosan juga ya nggak ada konten. Maksudnya kita lebih buat ngidupin yang konten feednya butuh yang story juga, akhirnya kayak ya udahlah take away kali ya. Gimana cara kalian bisa menjaga konsistensi dari yang wah gue harus nge-post terus nih gini terus gitu, daripada males nih gue udahlah nggak di likes-nya nggak dikit gitu, likes-nya nggak banyak, nggak ada yang lihat, nggak ada yang komen gitu pasti kan ada down juga tuh, wah hari gue nggak ada yang ini lagi, apa dari awal emang udah sepakat bahwa kan nih kita emang udah harus konsisten terus gini? Kalau konsisten terus emang harus Ya pasti, mau pasti. nggak mau kan akhirnya pilihan likes itu ke followers sih, kayak ya mungkin dia ada target pribadi, aku ada target pribadi, entah dia likes atau aku misalnya reach sampai apa, tapi pada akhirnya kan ya kita ngepost, urusan suka atau nggak suka itu kembali ke si followersnya, mereka kayak ya udah emang ketika suka ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Cuma di awal kan memang kita mungkin tujuannya nggak pengen cuma meng-highlight coffee shop yang mungkin di selatan terus, atau misalnya yang udah besar-besar terus. Kita tuh pengen ngasih tahu juga, ini loh kalau kamu jalan kaki dekat rumahmu tuh sebenarnya ada belusuk-belusuk itu juga ada. Tapi kalian mengamini bahwa konsistensi itu adalah kunci ya, bahwa ya konsisten itu dibutuhkan, karena kayaknya sih kebanyakan orang bikin tuh awalnya semangat, tapi begitu tuh menjaga untuk konsisten itu yang susah gitu. Ya, mungkin butuh lingkungan yang suportif. Nah, support lingkungan system itu, lingkungan itu bisa membentukmu, bisa menghancurkanmu. Quotes ini dari Jakarta Coffee Shop. Wah, gua ngaku-ngaku aja. Iya. Oh, terus sekarang nih kondisinya akhir-akhir ini kalian tuh datang berdasarkan kemauan sendiri-sendiri atau berdasarkan request orang atau gimana? Dua-duanya. Oh. Apa kalau misalnya ada yang request didahuluin dulu atau gitu? Ya, ketika memang ada yang pet review ya mau nggak mau ya nanti kita taruh di jadwal paling pertama. Istilahnya nyenggol yang udah kita udah ada nih listnya buat 1 bulan ini. Kalian review yang kopi-kopi besar kapitalis gitu nggak sih? Ya kalau misalnya mereka mau review ya tapi kalau datang wah nih gua ada tanah merah sama misalnya ada yang kecil gitu, kayaknya yang kecil gitu ya atau yang tanah merah? Nggak tahu. Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Oke. Yang penting mah yang mau aja dah sama. Terus pengalaman selama ini ada nggak kira-kira yang unik-unik gitu, datang ke coffee shop gitu lagi mau review terus tiba-tiba maaf mas kita nggak boleh review? Ini kayaknya pernah ada. Oh saya pernah. Oh ya gimana cerita. Ini unik-unik nih, pengalaman yang unik aja lah. Bukan unik ya, kalau itu mah atau buruk? Itu buruk sih. Buruk ya, buruk. Nggak apa-apa, Itu mah lebih buruk daripada unik ya. Gimana? Jadi dulu pernah foto Di Jakarta nih? Di Jakarta. Kita nggak usah sebut di bagian timur aja pokoknya. Timur, oke. Lagi foto di sebuah kedai kopi. Udah pesan? Udah pesen. Mau foto-foto Ah. nggak boleh sama ownernya.
Akhirnya diusir. Oh serius? Padahal Padahal pakai fotonya HP. pakai HP ya? Padahal mau foto. Oke, foto pakai HP, diusir sama ownernya. Diusir sama ownernya. Karena alasannya, maaf mas nggak boleh gitu. Iya nggak boleh foto, nggak perlu apa foto kan. Mas ngapain mas itu nggak perlu kita foto-foto aja nih. Oh, Loh, tapi dia kan nggak mau ngasih foto. alasan gitu. Ah. Dia nggak ngasih alasan karena mungkin ada art yang tidak boleh difoto atau apa. Enggak gitu. juga. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2020. 19. Diusir tuh. Diusir. Gak ngomong juga tapi DJS ya, cuman diem-diem. Ah, iya, Memang iya. kita Biasanya Iya kita rata-rata langsung gue datang, kita kalau langsung berarti juga diem jarang aja. sih gitu. itu nggak ngomong DJS. Iya. Jadi kalau ngomong DJS nggak tahu mungkin kejadiannya bisa beda. Mungkin lebih parah lagi. Bisa lebih parah lagi, kan? Nggak usah pesan gitu ya. JJS di ban. Di blacklist mana nih? Ya sekarang sih kedai kopi dia di blacklist. Oh, oke. Cuman ya itu pokoknya dulu gara-gara diusir. Ada lagi nggak selain itu? Atau berapa kali pernah mengalami kayak gitu? Nah itu baru sekali doang ya. Sekali itu aja. Ah. Teman-teman yang lain dari 7 orang teman-teman yang lain ada yang pernah wah gue nggak boleh bro, gue dapat perlakuan yang nggak enak bro, diusir apa diapain gitu? Oh kalau aku sampai diusir sih Nggak pernah. sih. Ditegur? Tegur juga nggak Nggak pernah ya. Wah gimana kita yang bawa kamera? Wah tidak. Kamera lebih pusing lagi. Iya, kalau pusing bisa. lagi. Iya. Kamu pada Iya, suruh ngapus foto. Ada ya. Oh Ada mungkin kamu kalau pernah yang tuh? ini sih pernah lah ada yang ya pokok sempat dia di Jakarta terus sekarang udah pindah Jogja lah. Itu sempat lah ada bikin postingan karena habis karena di Tangerang itu ada yang mungkin serupa sama dia yang katanya terinspirasi terus jadi kayak begitu udah upload tulisannya udah keluar ternyata yang punya langsung DM gitu dan bilang kayak oh, keberatan gini-gini mending dihapus aja Hapus namanya aja. ini. Oh, akhirnya dihapus. Namanya yang dihapus terus ternyata masih ada hal yang masih mas itu coba direvisi juga dong yang ini oke Agak ternyata banyak maunya ya. ya ternyata waktu tanya ke beliau kenapa mas ini sekilas sih waktu di DM dia minta sih kayak kapan-kapan kalau main ke tempatku nanti tak ceritain deh ternyata ya cerita versinya si yang di Tangerang sama yang emang dia udah punya ini Beda jauh. beda Oh. itu sempat jadi obrolan di orang-orang Jakarta lah. Oh. Terus kalian dari 2019 awalnya tuh memang kenal banyak coffee hooper atau reviewer kopi atau media itu Sama enggak? sekali enggak. Enggak, murni Dari sendiri aja gitu. kita kenal perlahan-lahan selama Nah, setelah review. berjalan terus akhirnya kenal teman-teman yang reviewer juga gitu ya. Ya, sama media. Media-media kopi lain kenal gitu. Banyak. Nah, dulu mah boro-boro paling cuma nongkrong anak kuliahan aja kita ngopi. Oh. gitu. Ya, kayak ya udah dia nongkrong sendiri atau kita yang nggak pernah tahu dunia hopper, dunia media karena kayak ya udah waktu itu ngonten sendiri aja coba perlahan lah. Dulu awalnya Mas Iben sama Mas Salman ini suka kopi atau enggak? Kopi hitam apa kopi espresso apa cappuccino gitu apa emang suka kopi. Suka sih. dari Iya. kapan? Dari dulu apa dari tahun berapa? Dari Dari SMA dari kuliah? Kalau aing sih dari SMA. SMA sih. udah. Aku Suka tuh kopi. baru kayak kena manualan itu 2016 akhir kayak. Dan suka? 2016 akhir. Dan mulai suka mencintai Dan wah, itu enak nih. emang kayak kan aku di Malang ya. Nah, Ya keliling-keliling Malang, ke Solo, ke Jogja gitu akhirnya kayak ya udah keliling-keliling biasa dan emang jatuhnya waktu itu ya sama oh kayak kamu di Malang kuliah Mas? Aku Apa tinggal emang asli Malang? asli Malang. Malang dia. Malang mana Mas? Aku Malang Kota. Oh Malang Kota. Aku pernah SD di Singosari. Malang Kabupaten. Masalah iya kabupaten dekat-dekat pinggiran Lawang situ. Kamu asli mana Mas? Masih Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi dulu ketemuan anak kuliahan ini, Di? anak UB di UB Brawijaya. Oh di Malang juga ya? Nah, jadi ada anggota kita tuh kan dari 7 orang, 3-nya anak Malang. Oh. Ben. Unbra. Siapa? Iya. Dulu ada 4 tapi sekarang 3 sekarang. Dekat Malang Town Square, Malang Town Square. Kemarin gua interview siapa yang dari Malang juga ya? Si Siapa dialek tuh? dari Palembang ada tuh. Anak itu juga, anak gunung. Iya. Tapi kan dulu kopi di sini masih Eropa. stylenya. Pas 2010. Ili-ili gitu Jadi ya. dulu makannya iya kayak Iya, gini. ili-ili gitu. Jadi dulu masih espresso. Iya. Masih kagak ngerti cari yang murah aja harganya. Nah terus di Malang apa waktu itu coffee shop yang awal-awal suka gitu? Nama coffee shop masih ingat nggak? Apa kalian wah gua pengen kesana nih ini review? Aku karena dulu keliling ya. Cuma mungkin kalau satu nama yang masih aku ingat itu Coffee Taste. Nah, pecahannya dari Coffee Taste itu orang-orangnya akhirnya yang mulai kayak cikal bakal bikin rame di Malang yang banyak coffee shop itu tadi. Salah satunya yang akhirnya bikin aku waktu itu betah itu namanya, tapi sekarang udah tutup sih. Namanya itu Teleskop. Sekarang udah tutup. Yang Coffee Taste masih ada? Coffee Taste tuh malah dari awal itu masih zaman belum ada filter-filteran kalau nggak salah. Oh. Jadi kayak ya salah satu yang lama juga. Iya. Senior lah ya.
ya masih ada senior lagi sih. Oke. Terus kayak ya udah pecah dari situ, cuma ya barista-baristanya mulai bikin Pecah tuh coffee tutup shop. berarti, coffee Ya, shop tutup terus akhirnya jadi apa-apa. ya bikin coffee shop sendiri akhirnya di situ. Nah habis itu ya kenal MM juga. Oke. Evos. Nah di situ kayak mikir, oh ternyata banyak ya kopi itu, dan ada gaya apa ya, kayak style konsepnya masing-masing. Situ sih akhirnya keliling. Kamu Mas Salman di Jakarta, coffee shop pertama yang kira-kira membangkitkan, wah gua suka kopi nih, coffee shop nih, ingat nggak apa gitu? Oh, itu sebenarnya random sih, pertama kali coba manual pas zaman Santa lagi naik. Oke. Kan ABCD Iya, dulu betul, buka di di atas. sana. Sebelumnya bukan di situ. Sempet bikin kayak kenalin geisha. Oke. Waktu itu harganya cuma 35.000. Murah banget. Geisha Purwokerto kayaknya. Gak tahu, pokoknya waktu itu dapet segitu. Itu pertama kali nyoba kopi selain yang Starbucks gitu ya. Terus pertama kali nyoba. Oh, kamu ngambil course juga di ABCD? Enggak, waktu itu cuman lagi di santai aja, ikutin FOMO aja, FOMO. Oke. Terus nggak nyangka ada gitu, rasanya ternyata unik juga ya. Akhirnya suka. Coba mulai keliling-keliling, tapi waktu itu belum banyak kedai kopi di Jakarta. Oh. Kedai kopi di Jakarta kan dulu saat zamannya Santa. Paling jauh-jauh masih Jateng Caswell atau enggak mungkin yang di Anomali kali. Anomali, 2016 ya. Iya. Gua sih awal suka ya itu Anomali, gua di Bali nyobain. V60, wah enak banget ya. Waktu itu golden label dari nggak tahu Aceh apa. Enak, menarik. Oke. Oh, menarik juga ya Jakarta Coffee Spot ya. Tapi baru bikinnya 2019 gitu. 2019 ya. Karena baru ketemunya 2015. 2015. Iya. Kalian satu kampus? Satu kampus, beda angkatan. Beda. Aku dikenalin dia jurusan? gara-gara beda jurusan Oh, juga. beda jurusan juga. Kenalin gara-gara temen alumni SD. Oh, gitu. Nongkrong biasa. Temen nongkrongnya dia. Kedai kopi. Oh. Kenalnya emang berarti dari kedai kopi juga ya ketemunya ya? Ya, waktu itu si temenku itu nanya, karena kayak aku ada satu tempat di Malang tuh sebenarnya bukan kedai kopi, tapi emang biasa tempat itu buat ngopinya anak-anak barista Malang. Jadi tempatnya sangat-sangat tersembunyi gitu, masuk dalam gang, ada kebunnya gitu. Kayak ya udah aku waktu itu sempat ya udah iseng-iseng aja waktu awal kenal di sana sama orang-orangnya, terus kayak namanya tuh kebun kancil dulu, sekarang udah nggak ada. Tuh kayak buat istirahat, terus yang temennya dia nih, yang temenku SD itu nanya itu di mana. Akhirnya beberapa hari kemudian datang bareng dia. Oh, kenal di situ. Kenal. Oh. Jadi dia udah lama di Malang udah kenalnya ya? Udah lama. Oh, oke. Beda jurusan, beda angkatan. Beda angkatan. Oke. Kalau itu apa? Misalnya nih kalian pengen datang ke satu coffee shop, biasanya apa sih yang pengen kalian datengin? Dalam artian misalnya Apa yang kita cari? Iya, apa yang dicari gitu. Oh, Kita beda-beda sih, punya preferensi masing-masing. kalau preferensi ada masing-masing. Misal kayak aku suka yang nggak rame, aku suka yang small, terus nyari yang bisa ngobrol sama ownernya juga. Terus sih kalau dia ada bisa sendiri. tempat bagus ya. Tempat estetik gitu. Cuma ya. pada akhirnya kayak ya udah kita nyoba bisa semua lah, karena kayak ketika kita nyoba semua, kira kita tahu nih preferensinya tuh kayak gini. Kenapa sih yang membedakan tempat besar sama tempat kecil, konsep A, B, C, D, menu-menunya tuh kayak gimana. Pada akhirnya harus nyoba, cuma ya itu ada preferensi. Kedua, mungkin ya itu tadi, kayak kita nggak pengen orang tuh cuma nongkrongnya di Jaksel terus kayak ini loh, kamu tuh sampai ke Jaktim itu sendiri sebenarnya bisa. Itu visinya tuh dari awal apa gimana? Maksudnya kan pasti ada punya idealisme, gue pengen bikin ini nanti. Ya lucunya supaya, ternyata dia sama juga. Kayak kita nggak pernah ngobrol masalah itu. Kayak ya udah ternyata ya udah biar ayo kita nyari daerah yang orang lain mungkin belum pernah tahu, atau kayak ya udah daerah yang blusuk, daerah yang apa itu, supaya awareness-nya terbangun, terus ya UMKM terbantu juga lah ya kira-kira. Orang itu tahu juga. di luar kami tahu ternyata lumayan membantu ya, alhamdulillah gitu kan. Itu sih, dan ya yang menurut kami unik sih, kadang kayak makin kesini kan banyak coffee shop dan nggak bisa dipungkiri banyak yang template juga. Iya. Kayaknya kayak kita nyoba apa ya yang belum pernah, daerah yang belum pernah kita datengin, 1, 2 coffee shop yang mungkin kayaknya ini unik nih. Jadi cari yang paling unik, referensi idealnya mereka tuh cari yang nggak sama terus gitu lah. Yang style-nya beda. Atau mungkin kita tetap datang ke yang wah ini lagi baru opening nih, atau mungkin karena kita diundang. Ya udah kita update gitu kan. Tapi tahun depan biasanya ya. Mungkin bisa ngepostnya tahun depan atau 6 bulan lagi atau berapa bulan lagi gitu. Oh gitu. Oke. Kalau itu bukan paid review. Itu sih.
selama berjalan ini ternyata seperti itu ya. Ya, gitu. Idealisme. Ada nggak sih pakem-pakem tersendiri yang gua nggak mau nih datang ke sini? Misalnya ada coffee shop yang wah jual alkohol, gua hijrah gitu. Misalnya kan, atau misalnya gua nggak mau yang coffee shopnya ngundang khusus apa, nggak ada ya. Jadi datang aja udah Paling pokoknya. cuma blacklist yang pernah jelek aja gitu. Kadang bingung gitu loh, kayak wah satu sisi media harus, maksudnya kita media independen tapi kok masih ada sentimen gitu kan, kayak wah kayaknya masih belum bisa memaafkan. Ya udah mungkin dia aja yang datang atau siapa yang gantian gitu. Pernah nggak kalian kolaborasi sama reviewer yang lain gitu? Datang, ketemuan di sini kita review ini gitu. Oh, dia kayaknya pernah. Sering sih, kadang nama yang anak Jakbar, ada yang sama Si Saiful Hidayat. sama yang Depok dan Oke. atau nggak bisa sama Dela juga yang Jati. Delayu. Nah, Dela itu. Kalian kalau gitu misalnya buka ini di bio udah ada ya nomornya untuk misalnya datang dong ke tempat kami gitu. Biasanya ini mereka di DM atau DM. enggak langsung ke WA saya sendiri. Oh, ada di situ di bio. Langsung Bio WA-mu. Hah? Iya. Buat yang mau kenalan dan mencari jodoh. Oh enggak ya? Nggak perlu Seru ya. gitu. Jangan Habis ini kalian langsung ke Bogor ya? Oh iya. Ada ini ya. Ini kalau ini dibayar? Enggak Atau lah. enggak langsung datang aja? Kita main-main aja karena Main-main ke Bogor. udah list dari lama pengen. Enggak mungkin satu dong, pasti banyak di Bogor. Mungkin satu. Oh, mungkin satu doang satu sama doang. kulineran paling nanti. Oh, oke kulineran. oke. Tapi nggak ada niat buat nanti buka food ini. Waduh. Blogger selain coffee blogger nih. Food blogger lebih repot lagi. Repot lagi. Tapi Udah lebih banyak cuan lah, sih. udah banyak Iya, cuan, lebih cuan, lebih iya. cuan. Kalian kalau yang nulis gitu, masing-masing yang kalian datang terus yang datang itulah yang nulis atau ada satu copywriter sendiri seorang gitu? Ya masing-masing datang nulis. Yang nulis. Itu kan pasti beda-beda dong. Maksudnya Style. cara ngomongnya, stylenya, sudut Iya, pandangnya apa beda-beda. segala macam gitu. Mungkin kayak gini sih, kayak dulu awalnya kan waktu aku join itu kayak belum tulisannya nggak seperti itu. Cuma karena waktu itu iseng aja, kayak basicku aku pernah punya blog. Yaudah aku coba bikin tulisan karena aku pengen orang ketika jujur mungkin ini pribadiku Iya, ya, kayak iya. waktu ketika ngelihat mungkin hopper di Jakarta, kenapa kok cuma foto, mereka fokusnya adalah foto yang Foto bagus, yang- foto estetik, tapi informasi apa yang pengen didapatkan dari situ. Iya. Dari situ akhirnya nyoba, ya udah bikin sebuah storytelling gitu. Jadi intinya gini, kalau mau ngasih tahu tuh, orang yang belum pernah datang ke sana cukup baca sekilas tuh kayak udah dapet gambaran. Jadi kayak ketika aku datang, aku scanning, lihat sekitar, mungkin aku nutup mata ya, kopinya kayak gini, terus tempatnya kayak gini, tempatnya dibagi jadi dua, ada konsepnya kayak gini. Itu sih yang akhirnya coba aku tulis. Mungkin akan menjadi panjang, tapi pada akhirnya ya yang berhak memilih kan si followers. Mereka punya marketnya sendiri-sendiri. Oh, aku pengen follow ini, aku pengen follow ini karena ya itu terserah. Iya. Dan pada akhirnya dia nyoba ikutin gitu loh. Oke. Jadi ada template sendiri lah ya, kayak ini, Ya, kayak ini, kayak perlahan gini. ya gitu. Karena kayak aku ketika aku bisa kenal sama ownernya, kayak kenapa sih kok pengen bikin coffee shop kayak gini, itu ada cerita yang kadang menarik, kayak ini loh seru ya. Kan awal dulu cuman tulis caption Iya. sama Captionnya. Alamat, sama jam alamat buka, sama harga-harga. Harga. Tapi kan sering waktu yang awal ya, kata dia yang masih jelek banget sampai panjang lebar. Kalian nggak mencoba untuk bikin ini blogspot gitu atau website atau apa? Atau YouTube channel gitu? Tunggu ada duit aja. bisa jadi tapi masih belum tahu. Oh, oke. Ada nggak pernah cerita, kan pasti sering ketemu owner coffee shop dong pasti ya? Iya kan? Ada nggak sih cerita owner coffee shop yang keresahannya dia yang menurut lu, iya juga ya gitu? Oh banyak sih kalau itu. Apa yang paling unik kira-kira? Kalau party pernah nggak? Habis foto disuruh ulang foto pernah? Aduh, nggak pernah tuh. Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, kita pernah. Ownernya langsung hubungin salah satu dari kita karena salah satu spot timin kita fotonya kurang. Oh gitu. Jadi harus foto ulang. Si anjing ini bayar? Hah? Bayar dia? Iya, mana kan udah Oh, bayar. bayar. Kasihan dong. Oh, iya. Kasihan udah bayar tapi fotonya jadi kurang Kan kan. kita nggak nyebut nama ini atau ya kan? Bahkan bisa dia aja. pernah disuruh foto ulang, cuma perkara fotonya itu ada lapnya di mesin espressonya atasnya itu. Disuruh foto ulang ke sana lagi. Suruh Padahal foto ulang. itu Ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan. Padahal Nggak ngerti. tujuannya kita kan emang ketika foto, kalau aku pribadi mungkin gini, foto jangan sampai mengganggu operasional yang ada. Betul. Jadi aku nggak butuh yang harus sampai dibersihin, harus sampai ketika aku foto akhirnya orang bisa tahu crowd yang ada di sana tuh kayak gimana, situasi aslinya gimana. Karena kadang nggak bisa dipungkirin ada beberapa owner yang kayak wah ada hopper mau datang, bersin. Padahal aslinya nggak gitu, Nggak gitu, gitu kan, iya. service-nya nggak kayak gitu. Iya. Itu sih
Itu sulitnya kalau dibayar itu ya. Iya. Kita juga mau minta ini Kan nggak enak iya. udah foto, ya Nah itu udah makanya gitu. dari kita agak sedikit berbeda, nggak apa-apa. Yang penting kan perbedaan itu kan menguatkan. Tapi bisa ya. dilebihkan ya. Iya, kan? Bisa dilebihkan sebenarnya. Enggak, kalau kita akhir-akhir ini Coffee Party kita malah ya jujur banyak juga sih yang nge-DM minta datang, Mas biayanya berapa, presiden berapa. Tapi kita dari awal sepakat bahwa udah kita nggak dibayar dulu deh sementara. Ya kita datang emang karena emang kita mau datang aja gitu, nggak berbayar. Karena sulitnya untuk tadi cerita itu salah satu contohnya, sulitnya kita untuk objektif ketika kita dibayar tuh agak wah gimana gitu. Gua agak udahlah nggak apa-apa gitu. Ya gitulah, beda-beda ya tiap orang kan. Pada akhirnya kayak ini sih, baru kemarin aku baca tulisannya Mas Kevin Dra itu, pada akhirnya kita nggak bisa memutuskan itu enak atau nggak enak untuk makanan atau untuk Minuman. konteksnya apapun itu ya. Itu preferensi. Dan sempet sih di 2021 akhir aku sempat bilang ke dia, kenapa ya kok apa kita perlu untuk memfilter coffee shop yang mungkin masih ya menurut orang sebagian kurang lah ini konsepnya atau apa. Tapi di satu sisi mikir juga, oh kalau misalnya independen berdiri di media berdiri di jalur independen dan ada orang loh yang dia bahkan mungkin orang lain bisa ngelihatnya itu kurang, tapi yang menurut mereka kurang itu sebenarnya malah willing to spend buat marketing. Iya. Segitu niatnya, bahkan dia kayak mau nanya-nanya belajar ini kayak gimana Mas, ini kayak gimana. Dan ternyata ada juga, ya mungkin ini udah cerita dari beberapa coffee shopper juga, udah jadi rahasia umum. Banyak yang nama besar tapi minta gratisan atau nawar atau ya gitu. Itu yang menurutku kayak mungkin agak menyakiti hati para hopper karena ya kita ya mungkin Coffee Party keliling juga keluar duit juga gitu loh. Pasti. Dan ketika mereka digituin mungkin ya kayak oh kenapa sampai segitunya sih gitu loh. Padahal mereka udah cukup besar namanya atau apa. Itu sih yang pada akhirnya kayak oh ya udah dah, nggak bisa kayak gitu juga, kita tetap berusaha adil. Dan konteksnya ketika ada yang mungkin orang lain akan bilang kurang, ya itu preferensi mereka gitu loh. Lidah akan sendiri, tapi ya semua akan menemukan marketnya sendiri sih. Kalau katanya si Om Pepeng, Mas Pepeng. Waduh, quotes Mas Pepeng. Semua akan menemukan marketnya sendiri. Halo Mas Pepeng. Oh ya, kalau bisa ketemu langsung. Oh, kalian udah klinik kopi? Udah. Oh, udah. Siap. Saya sekarang lagi sering jalan-jalan keluar kota gitu ya. Oh iya ya. Terakhir kemana? Terakhir itu Kita yang dari Solo terakhir. Karawang dia. Saya Karawang nih, Solo terakhir. Mas Iben kalau suka nulis dong nanti di website Coffee Party dimasukin. Kita lagi sering nulis soalnya di Coffee Party nih, artikel-artikel soal ya keresahan-keresahan dunia kopi lah. Nggak semua dunia kopi kan banyak, ada media, ada roaster, ada pemilik coffee shop, ada petani, ada buruh, ada segala. Kalau boleh nulis aja, ntar kita kita masukin ya kan. Rame aja. Collab Jakarta Coffee Spot. Pandangan Jakarta Coffee Spot. Waduh, jangan pandangan saya aja. Oh iya, siap. Nih, keresahan kalian apa di dunia coffee hopper ini? Coffee hopper. Keresahannya ya, keresahan. Kalau keresahanku yang sampai sekarang adalah mereka mungkin masih tidak cukup tanggung jawab sama tulisannya mereka sendiri. Tanggung jawab dalam artian gini, asal bilang hidden game, tapi mereka mungkin masih belum tahu konsep hidden game itu seperti apa. Bilang Bali Vibe, maksudnya coba dijelaskan gitu loh. Iya. Nah ini baru kemarin juga baca. Kamu tuh harus ngasih tahu, jangan cuma bilang doang. Ketika ngasih tahu tuh orang tuh butuh dijelaskan, orang tuh butuh tahu, orang tuh butuh insight baru, belajar juga. Daripada kayak bilang, oh ini enak, akhirnya kan pribadi gitu. Betul. Enak tuh yang kayak gimana sih? Iya. Kurang menurutmu itu kayak gimana? Seenggaknya tuh dijelaskan gitu loh. Itu sih, sisanya ya paling apa ya? Itu sih ya kalau aku pribadi. Oke, kalau Mas Salman, ini kalau dari Mas Iben kan tadi bilangnya kalian harus sebagai coffee hopper ya atau reviewer coffee shop jangan gitu. Fokus di foto doang. Jangan fokus di foto doang, kalian harus ngasih tahu. Jangan cuma nyebut doang, jangan cuma ngomong doang gitu ya. Sebenarnya menjelaskan lah. Setidaknya ngasih edukasi lah, literasi apa segala. Kalau Mas Salman apa? Kira-kira keresahannya sebagai coffee hopper nih? Wah, gua jauh pernah dibayar nggak sesuai misalnya gitu. Wah, gua apa ya, capek gua ada. Nama di dompleng? Enggak sih. Nama di dompleng kenapa keresahan? Kalau cerita aja, ini ngomong kosong aja kita. Enggak, kalau ya itu mungkin salah satu ya, tapi ya, salah satu lebih penting kena JCS-nya sebenarnya.
Itu mah udah urusan lama. Konsekuensi kali ya? Konsekuensi. Kalau yang penting mah saya bukan mikir itu sih, pikiran lebih ke insight kalau saya. Insight, oke. Keresahannya kenapa? Insight-nya? Ya kadang susah ya, bisa kadang lagi bagus, kadang lagi insight-nya nggak jelek. bagus gitu atau? Tergantung Instagramnya juga kan, lagi algoritmanya saya agak diprediksi. dipusingin kan. Nah. Tiap hari ganti. Makanya kadang-kadang perasaannya paling di situ aja, kenapa udah update kedai kopinya yang kan pengen bantu tapi hasilnya nggak pengen tidak sesuai ekspektasi lah gitu ya. Terus pengen update yang bagus ya, emang hasilnya jadi bagus, cuman ya kan jadi update-nya nggak tertentu gitu sih. Kalau itu kan tadi keresahan dari sudut pandang si kopi reviewer kan. Kalau misalnya keresahan dalam dunia kopinya misalnya apa gitu? Misalnya apa sih masalah problem dunia kopi Indonesia nih? Gua harusnya kayak gini nih sebetulnya nih gitu. Kalau kopi aku bebas ya dari coffee shop ownernya, dari pemerintahnya. Mungkin kalau aku bisa bilangnya coffee shop aja ya. Kalau kopi secara luas, mungkin karena bukan iniku, bukan basicku. Dua aku juga nggak terlalu mengikuti. Mungkin nggak terlalu mengikuti. Kalau coffee shop sih mungkin kayak ya ini yang aku sempat semalam baru bilang sama dia. Let's say perbandingannya sama di Thailand. Kenapa ya? Kalau di Thailand itu mereka bikin konsep itu selalu kayak satu serius, dua pasti unik gitu loh. Sedangkan kalau padahal menurutku budgetingnya itu sama aja. Ya mungkin di Thailand bisa jadi lebih kurang. Di sini sampai yang jor-joran, yang besar-besar. Tapi kadang tuh kita ngelihat tuh dari kacamata hopper kadang, atau aku pribadi ini tuh sebenarnya template kayak ya divariasi dikit kayak ada apa, jadi akhirnya membentuk oh ini loh coffee shop baru, oh ini loh nggak mirip sama ini. Jadi kurang unik aja menurut lo di sini. Ya mungkin butuh variasi, butuh apa ya? Ya akhirnya kita bisa, kalau aku pribadi bisa ngelihat oh ini loh coffee shop yang benar-benar ownernya tuh passionate banget ke sini. Ini loh coffee shop yang pada akhirnya ya mungkin menjadikan coffee shop sebagai lahan bisnisnya dia gitu. Itu pilihan. Cuma ketika cukup banyak yang kayak gitu, aku nggak tahu apakah cukup berpengaruh juga nanti ke preferensi orang ngopi, ke kopi pilihan orang ngopi itu kayak gimana juga, standar kopinya. Ya walaupun nggak bisa diatur juga, tapi entahlah apakah itu bisa jadi sesuatu yang baik atau yang buruk, aku nggak tahu. Kalau Mas Salman apa? Kira-kira apa keresahan di dunia kopi gitu? Aduh, harusnya tuh kopi tuh di Indonesia tuh kayak gini nih, harusnya kayak gini, harusnya bisa gini, harusnya bisa gitu. Sebenarnya lebih di sekitar Jabodetabek aja. Jabodetabek deh. Karena kan kita Jakarta. Jadi kan sudah selama muter-muter sini, pasti kan tiap daerah kedai kopi tuh ciri individualis sendiri. Nggak deket sama kedai kopi, padahal sama Jakarta Selatan. Anggap aja kita di Tebet nih. Sama daerah Cipete. Kedai kopinya kan jarang-jarang kumpul-kumpul bareng. Komunitasnya itu jarang kumpul-kumpul bareng. Paling ya dari yang daerah ini bikin sendiri, dari Tebet bikin sendiri. Sebenarnya sih pengen banget kalau misalnya dari timur bisa deket juga sama yang selatan. Keresahannya itu kurang guyup aja kayaknya ya, kurang saling kenal, kurang kalau ngobrol barista gitu ya. mungkin udah saling Tapi untuk sebuah kedai kopi dibanding kayak udah muter ke Bandung atau ke Jogja pun beda jauh banget guyupnya. Apa kita bikin yang keren tuh kayak ini sih, Cipete itu keren banget sih gimana caranya satu daerah itu bisa guyup bareng. Nah, bisa nggak ya yang di Cipete itu menularkan ke yang daerah lain gitu. Kita bikin aja Mas gitu. Sebenarnya kita mau nunggu yang mereka nya gerak juga. Sebenarnya butuh. Aku sempat ngobrol sih sama waktu yang salah satu owner di Tebet tuh, lumayan besar tempatnya. Menurutku setelah aku dengar beliau itu adalah balik lagi ke pandangan si owner terhadap gerakan tersebut. Kalau masih memandangnya adalah ada rasa kayak kompetitif banget atau apa, susah. Tapi ketika memang niat di awalnya adalah pengen membangunkan satu area Tebet, iklim Tebet itu kayak gimana, itu mungkin akan jauh lebih gampang dan isi kepala yang model kayak gitu cukup banyak, itu kan cukup membantu. Masalahnya adalah itu tadi, ada yang mungkin merasa kayak aku udah lama nih, senior secara dia ini lebih dulu bukan
kayak ya udahlah nggak ikut gitu-gituan nggak apa-apa toh, Ah. nggak ikut gituan, aku udah cukup dikenal kok Iya, sama iya, komunitas iya. yang di Ah. daerah lain gitu. Ya itu berat. Oke, jadi pola pikir sebetulnya yang bikin ini ya. Ya walaupun pada akhirnya memang harus dipaksa buat ya udah mulai dulu aja, nanti urusan nanti mau yang ikut monggo, enggak ya nggak apa-apa gitu. Cuma ya memang yang harus dimulai kita, kalaupun aku mau, kalaupun JCS mau, kalaupun Kopi Party mau atau siapapun, ya butuh support dari si ownernya itu tadi sih. Kan dia sebagai penggeraknya yang buat Iya, yang justru bahkan lebih kenal daerahnya itu juga. Ada ini enggak? Ini terakhir nih, ada pesan-pesan buat teman-teman yang misalnya mau bikin bisnis atau misalnya reviewer juga di kota-kota kecil lainnya, misalnya Balikpapan atau Kalimantan atau Sulawesi atau mana gitu, yang kalian Apa ya? udah rasakan lah. Kalau buat yang pengen review syaratnya cuma satu doang. Apa itu? Konsisten aja. Konsisten aja. Baik lagi konsisten di awal tadi ya. Sebenarnya konsisten itu paling penting. Paling aja penting ya. sebenarnya. Oke. Buat teman-teman di luar sana yang mau besar seperti JCS harus konsisten. Wah, enggak, masih kecil. Masih kecil kok. Tapi nggak tahu deh. Pokoknya harus rela ngumbar-ngumbar duit lah. Harus habisin duit dulu. Ya, kita uang transport. Buat Kalian tidak akan pernah BEP. Kalau buat kedai kopi mah tergantung sih ya. Kalau mau nekat juga nggak apa-apa. Karena dulu mungkin harus nekat juga sih kalau mau buat kedai kopi. Terus juga harus kayak gini yang tadi bilang Farin, harus kreativitasnya juga. Iya, kreativitas sih yang kita cari itu rata-rata emang kreativitas yang unik banget gitu Mau yang ukuran kecil mau gede. karena mungkin menurut gua sih ya, kalau keresahan lu tadi Mas Ben itu karena media sosial kita kan udah terlalu besar ya, gelombang ini di masyarakat, sehingga algoritma yang keluar itu template akan itu aja gitu. Betul. Jadi oh ini bagus menurut gua, bikin seperti itu. Jadi referensinya kayaknya kurang banyak gitu menurut gua. Akhirnya karena algoritma yang sama terus itu aja, Yang muncul itu. aja, wah ini itu lagi yang muncul gitu. Jadi harusnya referensi kita tuh mulai mencoba untuk keluar dari zona lokal. Tapi gitu. mungkin begini juga, aku mikir kayak ya udah pada akhirnya kalau aku bilang dengan adanya internet atau misalnya Instagram pun siapapun bisa jadi apapun sekarang. Dan pada akhirnya ya itu tadi semua akan nemuin marketnya sendiri kok. Maksudnya Kopi Party punya gayanya sendiri seperti ini, JCS punya gayanya seperti ini. Ya kalau misalnya mau yang gayanya seperti A, kesini bisa. Atau ke akun-akun yang serupa seperti kami ada juga gitu loh. Tapi kalau kalian mau yang videonya bagus atau apa, bisa ke si B, bisa ke si C. Itu semua kayak ada poin plusnya lah. Ada plus minusnya masing-masing. Betul. Dan ya udah, kalau mungkin yang akan aku kadang ngeliatnya kayak ada satu poin plus nih, maksudnya ada hikmahnya di balik kolam terlalu penuh itu adalah kalau kamu jadi ikan yang ngelawan arus itu mungkin nanti ada yang ngikutin juga sih pada akhirnya. Kalian ada follow kayak reviewers coffee shop di luar negeri gitu nggak sih? Ada Media sih. Media. Luar negeri. Itu European doang. Coffee trip doang. Atau Jepang atau mana gitu. Belum, nanti. Mungkin nanti kalau nemu. Oh iya siap. Karena ya itu tadi kayak misal kayak yang Thailand tuh kemarin tuh aku baru tahu ternyata Thailand itu media untuk kopi mungkin jarang yang kita sejauh ini tahu, tapi justru lebih banyak hoppernya di sana. Bahkan yang aku kaget itu hopper di sana itu sampai ada beberapa cukup banyak yang dia tuh bahkan bikin web. Seniat itu di webnya. Padahal personal pribadi tuh ya orangnya. Webnya dikelola, IG-nya dikelola, Facebook juga ada. Di sana ternyata coffee shop tuh banyak yang pakai Facebook. Masih aktif ya. Media sosialnya Facebook masih ini. Buat daerah Asia ke atas itu masih pada pakai Facebook. Ya. Kita aja yang udah Instagram aja ya. TikTok, Instagram. Bule-bule kagak pernah kayak gitu. Iya. Bule-bule kagak pernah. Apakah boleh Thailand TikTokan atau cuma TikTok pargoy? Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan baru? Apa gitu? Kritik buat pemerintah? Oh, jangan di penjara nanti, di penjara. Ada aturan baru, jangan ya. Kemarin ikut acara pemerintah padahal. Oh iya. Kan penguasa, Bos. Enggak apa. Aduh. Penguasa enggak apa. Oke, gitu aja kalau gitu. Ada yang lain? Mas Alif enggak ada? Oke, kita pamit. Party People, terima kasih sudah menonton. Semoga menginspirasi buat dari Mas Ben. Makasih, Mas Salman, makasih. Makasih juga. Makasih Jakarta Coffee Spot. Dadah.